Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Kembali lagi di channel Motovlog gue, Dimas Saputra. Biasa hari ini menemani berangkat kerja ke teman ini dari kota Tangerang. Kita sudah di terminal bus Kalideres teman-teman. Sekarang nih jam 6:15. Kesiangan banget ini gue jalan. Ya emang kadang begitu teman-teman, kalau lagi capek banget badan tuh, aduh, bangun pagi tuh berat banget rasanya. Oke teman-teman, ini udah di mau arah Cengkareng, sambil menikmati pagi suasana kota Jakarta teman-teman. Ya mataharinya sudah mulai muncul teman-teman, sebelah kanan terang sekali. Selamat pagi matahari. Ya depan ini udah Cengkareng teman-teman. Nah, depan lampu merah Cengkareng. Sambil nemani berangkat kerja pagi-pagi, ngobrol apa kita teman-teman? Oh iya, ngobrol ini aja lah ya. Debat capres kemarin ya, calon presiden. Hari apa tuh kemarin ya? Hari Selasa ya teman-teman ya. Debat capres presiden 2024. Jadi gimana? Siapa pilihannya teman-teman? Ya, sekarang lagi lampu merah teman-teman. Ya pada intinya semua punya pilihannya masing-masing teman-teman. Ada yang pilih nomor 1, ada yang pilih nomor 2, ada yang pilih nomor 3. Semua itu sah-sah saja, karena negara kita kan negara demokrasi ya. Jadi kita punya hak untuk milih siapa yang sesuai dengan visi dan misinya, ya, sesuai dengan hati nurani kita. Tapi sebenarnya pada dasar intinya gini teman-teman, dunia politik itu kan apa ya, nggak mandang teman, nggak mandang saudara gitu teman-teman ya. Jadi dunia politik itu kalau dibilang kejam ya kejam banget lah. Kadang kita ada di pihak A, tapi ujung-ujungnya kita ada di pihak C. Ya begitulah teman, kamuflasenya tuh banyak. Jadi ya pesan gue sih, ya kalau memang lo udah pilih salah satu capres itu ya udah gitu, gak perlu harus apa, lo berkoar-koar, wah gue gini, gue nomor 2 bagus lo, nomor 1 nih begini gitu. Terus lo akhirnya berdebat sama mungkin teman atau keluarga atau saudara gitu. Nah lo jadi berdebat yang gak sehat, nah lo jadi ribut gara-gara masalah capres ya. Nah itu sih teman-teman yang harus dihindari. Ya kalau berdebatnya positif gitu ya sih fan-fan aja. Kadang sih kita ya memang harus ya dikit-dikit bicara politik lah. Jadi kalau kita mau berdebat tuh ya berdebat itu pakai data. Jangan sampai berdebat itu berdebat dengan yang omong-omongan kosong gitu, tanpa data gitu. Jangan sampai karena pilihan kita di paslon 1 tapi paslon 2 yang faktanya memang bagus kita jelek-jelekin. Nah itu nggak boleh teman-teman, harus semua itu harus fair. Walaupun memang kadang dunia politik ya sekejam itu. Jangan cuma sampai gara-gara pemilihan capres cawapres ini ya kita jadi bermusuhan gitu teman-teman. Jadi ya pada dewasa aja lah. Kalau mau udah punya pilihannya masing-masing ya udah tanamin aja dalam hati, nanti pas pemilihan tinggal coblos deh. Jadi nggak perlu berkoar-koar gitu teman-teman, yang ada nanti kita malah jadi ribut sama teman-teman, sama saudara gitu kan. Ya sebenarnya gini teman-teman, gue pun juga pernah debat sih pada saat waktu tahun 2000 berapa ya, 16 ya, Pak Jokowi ya. Ya pokoknya pas pemilihan Pak Jokowi lah.
Gue juga suka berdebat, tapi yang gue suka dari setiap perdebatan tuh adalah kita bicara tuh tanpa data gitu teman-teman. Jadi kita bicara ya seabsurd kita aja gitu, tanpa ngelihat data, tanpa melihat benar atau tidaknya apa yang dibahas gitu loh. Jadi sebenarnya berdebat itu ya fan-fan saja selagi memang masih dalam apa ya, masih dalam batas koridor gitu teman-teman. Walaupun kadang kalau sudah berdebat itu ya pasti emosi bawaannya kan tuh pasti. Karena waktu gue debat itu ya temen gue emosi banget sih, tapi ya alhamdulillah sih kita nggak ada ribut, nggak ada apa gitu. Beda pilihan tuh pasti teman-teman, nggak mungkin kita menyamakan pilihan kita harus sama dengan pilihan mereka. Beda pilihan itu pasti. Jadi ya sepinter-pinternya kita aja. Kalau misalnya kita diajak ngomong ngebahas masalah dinasti politik, ya selagi kita bisa jawab dan itu faktanya, dan itu faktanya memang gitu ya fan-fan aja gitu teman-teman. Jadi ya penting jangan gara-gara politik kalian jadi ribut gitu, nggak ada untungnya teman-teman. Politik yang kita bela itu ya udah dia jadi apa untungnya buat kita? Gak ada kan? Ya paling kita tinggal menunggu program apa yang dia bahas, yang dia sampaikan apakah benar akan terjadi atau hanya ucapan teori-teori kata aja. Apa teori-teori kata aja yang dia berikan kan? Kalau kan ada yang manis banget dah tuh bibirnya sama ucapannya. Kira faktanya ya kadang kita sebenarnya tahu sih teman-teman. Gue yakin banget teman-teman tuh pasti tahu lah ketika mereka itu berbicara yang manis, tapi kadang-kadang apa yang mereka bicarakan tuh nggak masuk logika, nggak masuk akal gitu. Tapi gue rasa teman-teman sih paham akan hal itu. Tahu lah kalau misalnya paslon nomor 2 dia ngomongnya manis nih gini, tapi kita tahu secara dihitung logika tuh nggak nemu gitu loh. Ya nggak mungkin terjadi, itu bahasa manisnya dia aja misalnya begitu. Ataupun misalnya paslon 3 ngomong kayak gitu juga, misalnya BBM akan saya gratiskan, kan nggak logis itu. Gila kali BBM untuk gratisan gitu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal kayak gitu teman-teman yang harus kita bisa cermati gitu. Iya, misalkan contohnya gini teman-teman, BBM gratis misalnya, tapi dikhususkan buat pengguna transportasi seperti supir-supir angkot atau supir bus gratis, ya itu sih masih masuk akal gitu loh. Ya sebenarnya gratis itu nggak masuk akal teman-teman, tapi kalau mungkin ada potongannya misalnya dari 100% hanya bayar 50% ya is okay lah, itu masih masuk dalam nalarnya kita gitu. Kereta LRT teman-teman, berpapasan mereka. Oke, kita di Pancoran teman-teman. Tuh kereta LRT teman-teman, itu sampai Bekasi teman-teman, keretanya jauh. Jadi kalau pagi itu arah Bekasi ke Jakarta tuh aduh keretanya penuh banget teman-teman. Oh, Tebet ini. Aduh, ini mobil mau kemana sih?
Pak, jangan main HP, Pak. Main HP aja. Gak ngerti sih gua, kadang orang-orang main HP kok bisa sampai jalan gitu ya. Gak takut apa, tiba-tiba lagi main HP depannya ada apa gitu ya. Ampun. Oke teman-teman, udah sampai di daerah Kramat Jati teman-teman. Dikit lagi kita sampai Taman Mini. Ya, jadi tinggal kita tunggu debat Wapres ya. Kan capresnya udah, sekarang wakil presidennya nanti kita dengar visi misinya sama nggak sama capresnya. Padahal kan mereka ada yang ngomongnya beda-beda gitu, ada yang sama. Ya kita tunggu aja teman-teman nanti. Ya pokoknya pesan gua tadi, jangan sampai gara-gara politik ini kita jadi berantem teman-teman, jadi terpecah belah gitu. Jangan mau kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang apa, demi kepentingan kekuasaan mereka gitu. Jadi mereka menghalalkan segala cara, nah kitanya nih jadi kena gitu. Jangan teman-teman, gak bagus, gak baik buat kita juga. Jadi pasal 1, pasal 2, pasal 3 punya kelebihan dan punya kekurangannya masing-masing teman. Pada intinya mereka itu kan semua punya rekam jejak gitu. Pak Anies dengan memimpin DKI Jakarta misalnya, Pak Ganjar dengan memimpin Jawa Tengah misalnya, Pak Prabowo yang pernah menjadi capres selama 2 kali ya, terus sebagai Menteri Pertahanan itu kan masing-masing punya rekam jejak teman-teman. Ya silakan teman-teman bisa menyikapinya dengan baik gitu. Kita lihat semua jejak-jejak digital sekarang kan gampang teman-teman cari-cari kayak gitu. Oke teman-teman, kita udah sampai di kantor tercinta Taman Mini Indonesia Indah teman-teman. Oh ya, ada keseruan apa sih Taman Mini Indonesia Indah teman-teman malam tahun baru? Nanti vlog pulang kerja ya, kita bahas ada acara apa aja sih Taman Mini tahun baru teman-teman. Wow, ramai sekali nih. Ada apa ini? Anak-anak TK kayaknya mau manasik haji apa ya. Ramai sekali teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita pagi. Oh ini dia. Iya Mbak, sama-sama. Hampir aja kelupaan guys. Karena kalau nggak bawa ID card kita nggak bisa masuk teman-teman, karena di scan barcode. Oke teman-teman, kita masuk Taman Mini Indonesia Indah. Jadi nanti tahun baruan di Taman Mini itu ada apa sih? Nanti kita bahas ya teman-teman di pulang kerja, di motovlog pulang kerja. Ada keseruan apa? Pokoknya gue sepilnya 12 hari teman-teman. Dari tanggal 20 April itu Taman Mini Indonesia Indah udah masuk pekan Nataru ya teman-teman. Natal dan Tahun Baru 2024 teman-teman. Banyak nanti artisnya, nanti kita bahas ya. Oke teman-teman, gue udah sampai di Taman Mini di kantor. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nemenin gue setiap berangkat kerja pagi, yang udah nonton vlog gue. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.
Jangan lupa teman-teman komen, kasih ide saran buat gue apa yang harus gue lakuin buat teman-teman biar nggak ngerasa bosan atau ngerasa boring pada saat nonton vlog gue. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.